صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. اللهم ارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآل يا كريم. وأما بعد أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari-hari ini, malam-malam ini adalah hari-hari yang besar. Maka diperlukan sebab yang sangat besar untuk menciptakan hari-hari besar seperti ini. Apa yang membuat hari ini menjadi besar? Yakni hari-hari ini adalah kelahiran Al-Wujud Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah Rasulullah? Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Rasulullah adalah manusia yang paling suci dan yang paling agung. Rasulullah adalah manusia yang kelahirannya membuat seluruh makhluk bersorak gembira. Rasulullah adalah yang rela berkorban, mengorbankan keluarganya, mengorbankan raganya, mengorbankan jiwanya demi menegakkan keadilan dan menyebarkan ajaran-ajaran Allah. Salah satu ajaran-ajaran yang beliau sebarkan adalah akhlak. Manusia tanpa akhlak itu tidak ada nilainya. Karena manusia dengan adanya akhlak, bermoral, maka manusia itu bernilai di mata Allah, di mata Rasulullah, dan di mata Ahlul Bait. Saya teringat suatu cerita. Suatu hari Rasulullah telah duduk dengan sahabat-sahabatnya. Setelah itu datanglah seorang nenek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sepiring anggur dan memberikannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah terima anggur tersebut. Kemudian nenek itu melihat Rasulullah dengan senyumannya. Kemudian Rasulullah bertanya heran, "Wahai nenek, sudah aku terima anggurmu. Apakah ada urusan lain kepadaku?" Kata nenek tersebut, "Ya Rasulullah, sungguh aku memberi anggur ini dengan keringatku sendiri. Anggur ini aku tanam dengan keringatku sendiri. Aku ingin melihatmu memakan hasil kerjaku sendiri." Akhirnya Rasulullah memakannya. Satu persatu dia makan anggur tersebut. Setelah itu nenek itu bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh dalam hidupku hal ini adalah yang paling bahagia bagiku." Kemudian nenek itu pergi. Kemudian para sahabat heran bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kok tumben antum ini biasanya kalau makan kurma atau makan hal-hal lain itu menawarkan kepada kami. Kenapa sekarang kau diberi anggur? Kenapa kau makan sendiri?" Bahasa kasarnya seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya anggur ini rasanya sangat asam. Sehingga jika aku berikan kepada kalian, maka walaupun kalian tidak berbicara kalau anggur itu asam, muka kalian akan memberitahukan kepada nenek bahwa anggur itu rasanya asam. Dan nenek itu akan merasa sedih, merasa tidak enak kepadaku karena telah memberikan anggur yang rasanya sangat asam." Begitu mulia akhlak Rasulullah. Tidak ingin menyakiti hati nenek tersebut. Dia menahan rasa asamnya anggur demi menyenangkan seorang nenek. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Jadi kita pemuda pada zaman ini, bagaimana cara kita untuk meniru perilaku, sikap mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "Aku meninggalkan 5 sifatku kepada seorang balita." Cuman Al-Fakir mungkin menyebutkan 4 saja atau 3. Nah, yang pertama adalah
memiliki bahasa tangisan. Jadi bahasa Rasulullah adalah tangisan. Rasulullah sering menangis, apalagi pada malam hari. Dia sering menangis kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Dan untuk para pemuda, para santri, jika ada teman kalian yang menangis, janganlah kalian ketawain, janganlah kalian menganggap bahwa itu lemah, karena tangisan adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Nah, yang kedua adalah suka bermain tanah. Balita itu suka main di tanah. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah juga suka main-main di tanah. Kenapa? Karena balita juga tahu bahwa dia dari tanah dan akan kembali kepada tanah tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, yang ketiga tidak memiliki rasa dendam. Ketika seorang balita berantem dengan balita lain, berantem selesai, besoknya dia sudah bermain bersama. Berbeda dengan kita yang pemuda-pemuda ini, setelah berantem sama teman kita dendam sampai 3 hari, sampai seminggu, bahkan sampai 1 bulan. Apakah kita tidak malu kalah sama seorang balita? Dan yang keempat adalah syukran. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.